saya Andini. Ini hasil tugas saya. Di sini saya akan membacakan cerita pendek dengan judul Al-Fasqa. Pada hari itu, seorang cowok yang bernama Al-Fasqa terbangun dari mimpinya. Ia melihat jam di dinding kamarnya itu sudah menunjukkan pukul 6.30 pagi. Ia bergegas membersihkan diri dan sarapan. Setelah selesai, ia berpamitan dengan ayah dan ibunya untuk pergi sekolah. Sesampainya di sekolah, ternyata ia sudah terlambat. Seperti biasa, ia memanjat dinding belakang sekolah untuk masuk ke kelasnya. Ia masuk ke kelas dengan santai karena belum ada guru yang masuk di kelas itu. Sahabatnya yang sudah biasa melihat Al-Fasqa terlambat hanya menggelengkan kepala. "Astaga, Fa, lo telat lagi," seru Tito sahabatnya. "Lo kayak kagak kenal aja sama si Alfa," sahut Ziko. "Untung Pak Evan belum datang, Fa," ucap Ziko. "Kalau tidak, lo bakal kena hukuman dari bapak itu," lanjutnya. Al-Fasqa hanya mendengar perkataan sahabatnya itu dengan santai. Ia memang dari SD sangat nakal, tidak hanya terlambat yang hanya dilakukan olehnya. Berkelahi, merusak sekolah, membuat masalah, itu sudah dilakukannya sejak SD hingga umurnya 18 tahun. Tetapi, Al-Fasqa adalah anak yang tidak suka meminta keinginan kepada ayah ibunya. Ia akan berusaha sendiri untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bel istirahat berbunyi. Al-Fasqa dan dua sahabatnya itu sedang menuju kantin. Di tengah jalan, tiba-tiba seorang cewek menabrak tubuh Al-Fasqa dan terjatuh. "Woi, lo jangan pakai mata dong," bentak Al-Fasqa. Maaf, aku nggak sengaja," jawab Lili sambil berusaha berdiri. "Awas lo, gue mau lewat," ucap Al-Fasqa melewati Lili. Saat di kantin, "Tuh cewek cantik juga ya, tapi saya nggak punya mata. Masa badan gue yang gede kayak gini nggak kelihatan," ucap Al-Fasqa. "Hati-hati, Fa, lo bisa jatuh cinta dengannya," seru Tito. Oga ya, gue suka sama tuh cewek," ucap Al-Fasqa. Kedua sahabatnya tertawa. Bel masuk pun berbunyi. Mereka bergegas masuk ke kelasnya. Jam pelajaran telah habis. Al-Fasqa, Ziko, dan Tito duduk di tempat seperti biasa. Mereka saling melempar canda tawa. Sore hari pun tiba. Para sahabat itu pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, Al-Fasqa bangun pukul 5 pagi. Tidak biasanya ia bangun sepagi itu. Setelah mandi, ia berjalan menuju dapur untuk sarapan bersama. Setelah sarapan, ibunya bertanya, "Alfa, tumben kamu bangun pagi?" tanya ibu. "Alfa hanya ingin mencoba datang tepat waktu, Bu," jawab Al-Fasqa. "Oh, ya udah, kamu hati-hati ya sekolahnya, jangan bandel," ucap ibu. "Iya, Bu, Alfa pergi dulu ya," sahut Al-Fasqa sambil berpamitan. Di sekolah, sahabatnya yang melihat Al-Fasqa masuk ke kelas lebih cepat sontak kaget. "Woi, Fa, ini loh, tumben gak telat?" tanya dua sahabatnya itu. "Iya, gue hanya ingin mencoba datang cepat," jawab Al-Fasqa santai. Al-Fasqa yang tengah duduk melihat ke arah jendela. Ia tidak sengaja melihat Lili sedang tertawa bersama temannya. Ia merasa aneh saat melihat Lili. Lucu ya kalau wajah dia takut, batin Al-Fasqa yang sedang membayangkan wajah Lili saat ia memarahi cewek itu. Sahabatnya yang melihat Al-Fasqa yang sedang tersenyum sendiri langsung menepuk pundak Al-Fasqa. "Alfa, lo ngelamun apa?" tanya Ziko. Enggak, gue enggak ngelamun kok," jawab Al-Fasqa kaget. "Yakin? Tapi kok lo senyum-senyum sendiri?" tanya Tito. "Nggak ada, gue nggak senyum kok. Udah, kalian duduk sana, Bu Susi udah datang tuh," jawab Al-Fasqa yang melihat Bu Susi berjalan masuk ke kelas. Jam pelajaran telah habis. Saat Al-Fasqa ingin menuju ke tempat sahabatnya, ia melihat Lili sedang jalan sendirian. "Bukannya itu Lili, gue samperin aja kali ya," batin Al-Fasqa. Al-Fasqa pun memberhentikan motornya. "Lo mau kemana?" tanya Al-Fasqa. "Ya jalan pulang lah, mau kemana lagi?" seru Lili. "Mau bareng gak?" tanya Al-Fasqa. Boleh," jawab Lili. "Ayo, rumah lo di mana?" "Di Jalan Tulip nomor 26. Lili pun naik dan mereka menuju ke rumah Lili. Sesampainya di rumah Lili, ibunya telah menunggunya. Lili, kamu kenal Alfa?" tanya ibunya kepada Lili. "Tante," sapa Alfa. "Gak mampir dulu, Nak?" tanya ibu Lili kepada Al-Fasqa. "Maaf Bu, lain kali aja ya. Alfa udah ditunggu sama kawan,"
jawab Alfaska. Oh ya udah, hati-hati ya Alfa, salam sama mamanya, seru Ibu Lili. Iya tante, Alfa pergi ya. Sesampainya di tempat biasa, woi lo dari mana aja, lama amat, tanya Ziko. Gue dari rumah Lili, jawab Alfaska santai. Hah, gue nggak salah dengar ini, seru Tito. Cie, ada yang jatuh cinta nih, ucap Tito dan Ziko bersamaan. Dik, gue nggak suka sama dia ya, jawab Alfaska kesal. Tapi kenapa lu bisa ke rumah si Lili? Tadi gue lihat dia jalan sendiri pulang sekolah, jadi gue nawarin dia mau ikut apa enggak, ucap Alfaska. Terus tiba di rumah dia ada ibu si Lili, dan gue kenal sama ibunya, itu kawan mama gue, lanjutnya. Cocok lah tuh jadi pasangan lo, seru Tito. Sore hari tiba, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Saat di rumah, Alfaska membersihkan diri. Setelah itu, dia membaringkan tubuhnya. Tiba-tiba, ia membayangkan wajah Lili. Kok gue kepikiran Lili terus ya? 2 bulan telah berlalu. Alfaska yang berubah menjadi anak yang baik, tidak pernah telat dan tidak membuat masalah lagi, semenjak ia mempunyai perasaan terhadap Lili. Hari ini, Alfaska ingin memberitahu perasaannya kepada Lili. Ia meminta saran dari sahabatnya itu, karena ia belum pernah melakukan hal ini. Sahabatnya pun mengejeknya, Alfa, kemarin lo bilang lo gak suka sama dia, ogah sama dia, buktinya apa? Lo mau ngungkapin juga perasaan lo ke dia, ucap Ziko. Hehehe, udah dong ngejekinnya, sekarang bantuin gue. Setelah percakapan mereka berakhir, Alfaska pun menjemput Lili untuk pergi ke taman. Di taman, Lili, kamu mau jajan apa? Ayo kita beli, ajak Alfaska. Aku mau es krim, boleh nggak? Jawab Lili. Ya udah, ayo kita beli. Saat Lili memakan es krimnya, Li, aku mau ngomong sesuatu, boleh nggak? Tanya Alfaska. Lili mengangguk sambil memakan es krimnya. Kamu mau nggak jadi kesayangan aku? Tanya Alfaska. Lili langsung melihat wajah Alfaska. Mau atau tidak? Ucap Alfaska. Mau, jawab Lili malu-malu. Yes, berhasil, batin Alfaska senang. Ayo kita keliling taman, ajak Alfaska. Ayo. Setelah lelah mengelilingi taman, Alfaska mengantarkan Lili pulang. Keesokan harinya, Alfaska sarapan. Setelah sarapan, ibunya bertanya Alfaska, Alfa, ibu dengar kamu ada hubungan sama anak tante Santi, betul kah? Iya, Alfa pacaran sama Lili, Bu. Nggak apa-apa kan? Ya udah, nggak apa-apa, jaga baik-baik Lilinya ya. Alfaska menghidupkan motornya lalu menjemput Lili untuk pergi ke sekolah bareng. 5 tahun berlalu, selama itu juga hubungan persahabatan dan percintaan Alfaska masih baik. Alfaska yang bersama Lili, Ziko bersama Intan, dan Tito belum ada pasangannya. Alfaska sudah memulai membahas tentang pernikahannya. Seminggu lagi mereka akan menikah, dan Alfaska kini menjadi cowok yang baik karena Lili yang menjadi cowok yang bekerja keras. Sekian, ini hasil tugas saya. Terima kasih.